Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kali ini nih Iris mau ngebahas tentang arti keadilan. Ya pastinya sih deket banget lah kaitannya sama dunia One Piece. Khususnya sih buat para angkatan laut yang bahkan di mantelnya aja guys. Ada tulisan keadilan ya kan yang segede gaban dengan sangat jelas. Tapi sih sebelum itu kayaknya kita harus tahu dulu sih sebenarnya apa itu keadilan guys. Nah, simpelnya ya, keadilan atau yang berasal dari kata adil ini, kalau menurut Wikipedia adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal. Baik itu menyangkut benda ataupun orang. Namun, jika di dunia One Piece sendiri, kata keadilan kayaknya lebih bermakna nih ke menghukum penjahat yang telah melakukan kesalahan secara tepat dan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, menariknya nih, para prajurit angkatan laut sebenarnya gak semua punya paham yang sama loh terhadap makna keadilan itu sendiri. Makanya sadar atau gak sadar, salah satu alasan pertarungan antara Aokiji sama Akainu adalah ya karena perbedaan paham mereka mengenai keadilan. Aokiji waktu itu ngerasa kalau dia gak mau dipimpin oleh Akainu nantinya. Makanya dia waktu itu memilih untuk bertarung dan yang menang bakal menjadi Fleet Admiral. Sayangnya kan, Aokiji kalah di pertarungan tersebut. Makanya dia mutusin buat keluar dari marinir karena Akainu nggak sejalan dengan prinsipnya. Jadi kayaknya sih ada nih perbedaan antara makna keadilan di angkatan laut ini. Nah, digambarinnya itu ya lewat para admiralnya. Makanya ada yang jadi pengikut atau pendukungnya Aokiji, terus ada Kaido atau admiral lainnya. So, di sini nih, Iris mau ngejelasin seperti apa sih paham keadilan yang dipegang oleh masing-masing para admiral ini. Mulai dari 3 admiral sebelum time skip dan sesudah time skip, guys. Oke, kita mulai deh. Dari yang pertama ada Akainu, yang sekarang adalah Fleet Admiral Angkatan Laut. Nah, paham yang dimiliki oleh Akainu adalah absolute justice, atau yang artinya ya keadilan yang menyeluruh. Paham ini sih sebenarnya adalah paham yang dianut oleh kebanyakan anggota laut sih. Maksud dari keadilan yang menyeluruh adalah menghukum semua yang berhubungan dengan kejahatan, gak peduli siapa mereka. Ya bisa ditangkap bahkan jika mereka gak melakukan apa-apa sekalipun. Contoh gak peduli dengan siapapun adalah waktu Akainu mau mukul Koby yang mencoba menghentikan perang besar di Marineford. Ya di sana Akainu sama sekali gak ragu guys buat ngebunuh angkatan laut yang menurutnya melenceng. Atau contoh lainnya sih juga terjadi di Arc Enies Lobby. Waktu salah satu wakil admiral di sana nyuruh semua meriam di kapal lain buat nembak kapal nomor 4 yang padahal jelas-jelas tuh di sana masih banyak banget anggota lainnya. Terus kalau bajak laut sendiri itu udah dikhususkan lah sama mereka itu sebagai ancaman. Jadi ya mereka semua dianggap penjahat terlepas apakah mereka melakukan kejahatan atau hanya mengibarkan bendera bajak laut doang. Ya belum lagi sih berhubungan dengan bajak laut pun dianggap sebagai suatu kejahatan guys. Makanya warga biasa yang gak melakukan apapun juga bisa ditangkap. Nah kalau menggunakan paham absolute ini. Kemudian kalau menurut Oda Sensei sendiri di SBS volume 64 nih, dia pernah bilang kalau keadilan versi Akainu bisa dilihat dari tindakannya membakar Ohara. Soalnya semua ilmuwan itu dianggap salah karena udah ngelakuin penelitian yang berhubungan dengan abad kegelapan. Makanya di momen itu Aokiji pernah bilang kalau keadilan absolut terkadang bisa membuat orang-orang itu menjadi gila. Ya karena keadilan absolut bikin orang bisa menghancurkan semuanya hanya karena kepercayaan yang mereka anut. Next, kemudian di posisi kedua ada Admiral Kizaru atau Borsalino. Ya yang punya paham uncertain justice atau yang artinya itu keadilan yang ambigu. Jadi mungkin keadilan versi dia ini adalah memiliki rasa keadilan yang membingungkan, nggak pasti. Atau simple ya, paham keadilan kayak Kizaru ini kayaknya nggak ada motivasi khusus buat menegakkan keadilannya. Tapi di satu sisi Kizaru ini sering banget nggak ngasih ampun sama lawan-lawannya. Ya meski lawan tersebut udah menyerah atau nggak bisa bertarung lagi. Ya jujur sih, emang agak bingung tentang paham keadilan versi Admiral Kizaru ini. Soalnya Oda Sensei sendiri kan belum ngasih penjelasan yang detail kan. Terus belum banyak juga nih momen yang memperlihatkan tentang keadilan yang dianut oleh Kizaru ini. Oke, selanjutnya next di posisi ketiga guys, ada Admiral Aokiji yang udah keluar dari angkatan laut. Awalnya Aokiji ini punya paham blazing justice ya sebelum beralih ke lazy justice sih. Atau yang artinya keadilan yang malas.
Maksud dari keadilan versi Aokiji ini, keadilan yang dapat ditegakkan dalam berbagai cara, tergantung situasi dan kondisinya guys. Fleksibel, contohnya kayak Aokiji yang ngebunuh sahabatnya Jaguar de Solo karena menghalangi dirinya buat nangkep Robin. Tapi ya di sisi lain, Aokiji masih ngebiarin Robin untuk selamat karena dia menghargai keputusan yang diambil oleh sahabatnya. Kemudian paham keadilan seperti Aokiji ini juga bisa kita lihat pada kakeknya Luffy, yaitu Monkey D. Garp. Soalnya Garp bahkan pernah bergabung dengan Roger, yang merupakan seorang bajak laut buat ngalahin bajak laut lainnya, yaitu bajak laut Rock. Bahkan setelah Roger menyerahkan dirinya kepada pihak Angkatan Laut, Garp menyetujui permintaan Roger buat ngerawat anaknya. Nah, hal tersebut yang ngeliatin ke kita kalau keadilan yang dimiliki oleh Aokiji dan Garp itu ya sangat fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi, nggak semata-mata loh ya, karena mereka bajak laut atau penjahat, maka harus selalu dibunuh dan menjadi musuh. Belum tentu. Tapi keadilan yang malas ini bukan berarti keadilan tersebut itu nggak peduli sama yang namanya kejahatan atau perintah atasan. Nggak kayak gitu. Jadi mereka yang menganut paham ini itu harus tahu membedakan kapan harus merespon yang biasa disebut dengan kejahatan. Contohnya kayak waktu momen Garp yang tetap bertindak saat di perang Marineford. Meskipun Garp akhirnya harus dipukul oleh Luffy, tapi Garp tetap harus melakukan hal tersebut karena itu adalah tugasnya sebagai seorang angkatan laut. Padahal Garp sendiri pasti nggak pengen ngelihat Ace itu dieksekusi kayak ayahnya, Roger. Next, ada Fujitora nih guys yang menjadi admiral setelah time skip. Ya, Fujitora sendiri memiliki paham keadilan yang beralasan, atau maksudnya adalah nggak peduli apakah itu teman atau musuh, jika ada yang salah ya maka dianggap salah. Paham keadilan ini sangat berlawanan nih dengan paham keadilan absolut. Bahkan Fujitora sendiri sudah memperlihatkan bukti atau tindakan dari paham yang dianutnya. Demi keadilan yang dia anut, dia rela untuk meminta maaf dan menundukkan kepalanya kepada seluruh warga Dressrosa. Dan sebagai salah satu perwakilan pemerintah dunia, maka dia meminta maaf kepada semuanya atas nama Angkatan Laut. Tindakan dari Admiral Fujitora tersebut ya tentunya membuat Akai ini yang merupakan seorang Fleet Admiral ya marah guys. Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan nih oleh Smoker waktu di Arabasta. Dia juga melakukan hal yang sama. Tapi Smoker sendiri bilang, kalau dia ada di posisi Fujitora, belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama juga. Mungkin salah satu angkatan laut yang memiliki paham keadilan yang sama dengan Fujitora itu adalah Koby guys. Soalnya kan dia juga berani mengambil tindakan untuk keadilan yang dianutnya. Tapi yang menarik nih dari keadilan versi Admiral Fujitora adalah caranya yang bertaruh untuk menentukan tindakan selanjutnya apa yang akan dia ambil. Ya mau apapun hasil yang keluar ya, dia akan tetap nih pada keputusannya, yaitu sesuai dengan hasil taruhannya guys. Oke, terakhir nih ada Admiral Ryokugyu atau Green Bull yang masih belum diketahui sih keadilan seperti apa yang dianut olehnya. Ya, soalnya kan Admiral yang satu ini bahkan belum diperkenalkan lebih lanjut guys oleh Oda Sensei. Sampai sekarang aja kita semua paling cuma mengetahui gimana perawakannya dari Admiral Ryokugyu doang. Dan satu informasi lagi, kalau dia itu udah puasa atau nggak makan selama 3 tahun. Tapi yang menarik dari perkataan dia itu adalah dia mengatakan kalau dia mau makan asalkan ada wanita cantik yang nyuapin dia. Ya oke, ucapan dia tadi tuh ngingetin gue sama Sanji sih asli. Karena mereka itu sama-sama menggilai wanita yang cantik ya kan. Ya emang belum tahu sih apakah ada kemiripan dari dua karakter ini atau enggak. Ya who knows. Terus apakah keadilan dari Admiral Ryokugyu ini bakal ada hubungannya guys dengan sikapnya ke wanita atau enggak? Soalnya jujur sih masih belum kebayang gimana paham keadilan yang dianut oleh dia. Yos! Jadi itu semua nih guys, keadilan atau paham yang dimiliki oleh para prajurit angkatan laut yang diwakili oleh para admiralnya. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animonia.